Baik, terima kasih pemirsa. Masih di Damai Indonesiaku yang kita bersiaran langsung dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu hari esok harus lebih baik. Pertanyaan yang juga menarik dari Ibu Rahmatiah tadi, bagaimana mempersiapkan diri untuk menjelang atau mempersiapkan hari esok lebih baik. Mungkin ini tidak hanya dinilai dari materi ya Syekh, mungkin secara mental, mungkin lebih persiapan apa yang harus lebih dipersiapkan. Silakan Syekh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kita harus mengoreksi kesalahan dalam hubungan kita bersama Allah, hablu minallah dan hablu minannas. Jadi kesalahan yang terjadi dalam ibadah, kelalaian dalam ibadah, mensia-siakan waktu, membuang waktu sembarangan, itu kita isi dengan kebaikan. Lisan yang kemarin banyak ghibah, banyak namimah, banyak menuduh, banyak memfitnah, kita jaga lisan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala kasih 2 telinga, 1 lidah, agar lebih banyak mendengar dibanding banyak bicara. Jadi itu yang kita harus perbaiki. Diri kita ini kira-kira kesalahan apa? Akhlak apa yang kurang baik? Saya suka emosi, suka marah, suka menuduh. Itu yang harus diperbaiki. Dimuhasabah, menjadi renungan, menjadi introspeksi untuk ke depan. Kemudian dalam keluarga, hubungan suami istri. Seorang suami bersama istri, bagaimana mereka kemarin ada terjadi kesalahan, saling menuduh, sekarang silam memperbaiki. Yang dulu tegang, suka emosi, suka marah, saat ini harus lebih banyak sabar. Kemudian melalaikan pendidikan anak, kita lebih fokus kepada anak. Yang kita biarkan anak, kita nggak peduli dengan keimanannya. Karena banyak orang tua memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anak, kita perbaiki. Seorang ayah, seorang ibu menjadi panutan untuk anak. Itu banyak koreksian, kesalahan-kesalahan yang perlu kita perbaiki. Kita sudah diberi harta, tidak pernah kita gunakan untuk jalan Allah. Berinfak, bersedekah. Tidak pernah didik anak kita menjadi anak yang berbagi, taat beribadah. Seorang ibu menjadi ibu yang curang, suami yang curang. Ibadah-ibadah sendiri, nggak pernah ngajak anaknya. Ikut kajian tidak pernah mengingatkan suaminya, nggak pernah ikut sholat malamnya. Itu yang perlu kita perbaiki. Hablum minallah. Kalau bertambahnya usia dan kedekatan kita kepada Allah tidak bertambah, itu percuma. Seperti orang yang pulang umroh dan haji. Dari mana hajinya diterima, umrohnya diterima? Habis pulang, dulu ketika di Makkah Madinah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Giliran kembali, hilang itu semua. Maka itu sebuah kemunafikan di dalam diri kita yang perlu kita hapus, perlu kita hilangkan. Jangan karena fulan dan fulan kita puji, kita cari muka sama orang, tidak, cari pandangan sama Allah. Yang suka kita muji manusia, yang mohon maaf, sampai kadang-kadang ada seorang pemimpin, ya itu perlu diperbaiki di dalam diri. Di depan pemimpin, karena dia pilihannya si A atau si B, dia bilang gak ada yang mau baca amin lagi dalam sholat. Itu kan kesalahan yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai terulang kali. Kita baca tasyahud dari dulu begini, menggunakan telunjuk kita. Karena bukan urusan politik, tapi karena ini urusan ibadah. Ajaran Islam, syariat. Gak pakai begini, gak pakai begini. Kita memang dari dulu tasyahudnya beda. Dari dulu memang begitu ibadah kita. Jangan dicampur adukan. Halo? Yang mengatakan itu manusia. Kita tidak menyatakan dia sesat kafir. Tidak. Mungkin lagi khilaf, lagi salah. Itu perbaiki. Kita doakan hidayah. Kita doakan diri kita istiqomah. Jangan menuduh dia sesat. Hati-hati dengan diri kita. Belum tentu kita aman dari fitnah juga. Itu yang perlu kita perbaiki. Tahun-tahun sebelumnya hubungan politik kita, kekeluargaan kita, bangsa negara kita retak gara-gara pilpres. Maka tahun ini kita perbaiki lagi. Pilihanmu, pilihan saya, memilih silakan menurut Anda bagus. Tapi ingat, persiapkan jawaban di hadapan Allah. Tidak boleh saling menuduh, saling menghina. Sampai hubungan kita retak demi apa? Nggak ada manfaatnya. Hubungan kita dengan Allah, salat malam kita, puasa sunnah kita, zikir kita, salawat kita, bacaan Quran kita, pendidikan anak kita, tanggung jawab kita kepada keluarga. Itu semua kita harus perbaiki. Jangan hablum minallah bagus, hablum minannas putus. Tidak. Maaf, kadang-kadang di luar rumah keren, tapi kiraan sama orang tua, sama istri tidak baik. Itu yang perlu kita perbaiki. Dan hablum minannas perlu juga kita perbaiki. Semoga Allah senantiasa memperbaiki diri kita
Baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Wallahu rabbal a'lam bishawab. Baik, terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri.